Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu karya sastra populer, yaitu novel Perahu Kertas, karya Dewi Lestari, dengan pendekatan feminisme. Sinopsis. Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari bercerita tentang hubungan percintaan yang rumit antara Kenan, tokoh laki-laki dalam cerita, dengan Kugi, tokoh perempuan dalam cerita. Mereka bertemu karena kampus mereka sama di Bandung. Mereka semakin dekat karena sering nonton bareng di bioskop dengan Eko, tokoh laki-laki dalam cerita sebagai saudara Kenan, dan Noni, tokoh perempuan dalam cerita sebagai teman Kugi sejak kecil. Latar belakang Dewi Lestari. Dewi Lestari Simangunsung memiliki nama Penadi, lahir di Bandung, 20 Januari 1976. Novel Perahu Kertas ini sudah lebih dulu dirilis dalam versi digital pada April 2008 dan kemudian diterbitkan atas kerjasama antara Trudy Books dan Bentang Pustaka. Naskah yang awalnya ditulis pada 1996 dan sempat berhenti selama 11 tahun ini, akhirnya ditulis ulang oleh Di pada akhir 2007, menjadikan Perahu Kertas sebagai novel pertamanya yang bergenre populer. Kecintaan Di pada format cerbung dan komik drama serial telah menginspirasinya untuk menuliskan cerita memikat ini. Kiprah Di dalam kepenulisan telah membawanya ke berbagai ajang sastra bergengsi di dalam maupun luar negeri. Beberapa prestasi dan penghargaan yang diperolehnya antara lain Top 88 Most Influential Women in Indonesia dari Globe Asia, kemudian The Most Outstanding Woman 2009 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kantor Berita Antara. Nama Di juga muncul sebagai peringkat pertama dalam polling nasional penulis perempuan paling dikenal di Indonesia tahun 2009. Perahu Kertas adalah karya Di yang keenam sesudah Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, Supernova Akar, Supernova Petir, Filosofi Kopi, dan Rektor Verso. Teori feminisme. Menurut Jajanegara dalam Lestari, Sumaryoto, dan Swedarti tahun 2020 halaman 302 mengungkapkan bahwa feminisme adalah suatu gerakan yang memusatkan perhatian pada perjuangan perempuan dalam menempatkan eksistensinya. Dengan demikian, tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama dan sejajar dengan kedudukan dan derajat laki-laki. Analisis feminisme. Karakter wanita dalam novel yang dapat dibahas adalah karakter bernama Kugi. Berikut gambaran tokohnya melalui pendekatan feminisme. Pertama, perempuan dapat menjadi intelektual. Pendidikan menjadi penting untuk perempuan bila ingin menaikkan mobilitas status sosial ekonominya. Dengan pendidikan yang semakin tinggi, tentu akan mendukung perempuan dalam hidup di lingkungan masyarakat. Karakter Kugi dalam novel sangat yakin bila ia lanjut berkuliah, kehidupannya nanti akan sukses dan dapat mensejahterakan dirinya dan juga keluarganya. Sosok Kugi terlihat mandiri dan tidak ingin menyusahkan keluarganya, makanya ia memilih kuliah di luar kota. Di balik perilakunya yang serba spontan, Kugi selalu membuat rencana dengan matang. Berikut kutipan Kugi yang ingin mandiri. Aku harus bisa mandiri, punya penghasilan yang jelas. Baru setelah itu, terserah. Ada suara Kugi mulai tinggi. Halaman 38. Bahkan sejak kecil, Kugi memang sudah mandiri. Ia menabung untuk membeli buku cerita anak-anak saat ia masih SD. Kugi yang kuliah untuk membeli handphone harus menabung. Berikut kutipannya. Aku nabung dulu ya Jus, aku lagi bikin cerpen nih. Kali ini aku mau coba kirim ke majalah. Jadi ada penghasilan. Malu, minta sama bokap. Lagian kalau buat HP kayaknya nggak akan dikasih. Halaman 29. Kedua, perempuan bekerja. Perubahan sosial perempuan semakin baik bila perempuan dapat terlibat dalam pekerjaan produktif. Walaupun perempuan sering dianggap pencari nafkah tambahan, tetapi kenyataannya, kalau perempuan ikut bekerja akan meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Keunggulan Kugi dalam pendidikan membuatnya menjadi mandiri dalam hal pekerjaan.
Kemandirian Kugi ditunjukkan dengan bekerja menjadi guru di sekolah yang didirikannya bersama teman-temannya. Hampir dalam keseluruhan novel Perahu Kertas, tokoh Kugi tidak pernah terlihat sebagai wanita yang bergantung dengan orang lain. Bahkan justru ditempatkan sebagai sosok wanita yang tegas dan bijaksana, serta menjadi wanita karir. Selain mandiri, sosok Kugi juga kreatif. Ia dapat membuat dongeng tentang anak-anak muridnya. Meskipun Kugi sering mendapat pujian, ia tetap rendah hati. Berikut kutipan. Kugi menggeleng. Mereka yang hebat. Aku cuman saksi mata yang kebetulan numpang lewat. Nggak tahu sekolah Alif bisa bertahan di sini sampai kapan, tapi aku merasa bersyukur banget punya kesempatan ini. Halaman 121. Ketiga, bekerja untuk mencapai transformasi sosial. Setelah lulus kuliah, Kugi lanjut bekerja di perusahaan yang sesuai bidang. Awalnya ia memulai dari menjadi copywriter di kantor Avocado, hingga benar resmi menjadi karyawan termuda. Kugi pun sempat menjadi ketua tim setelah ditunjuk bosnya. Berikut kutipan. Remy menepukkan tangannya ke meja. Sit down, deal. Temis bar. Kelezatan tanpa banyak kata, efek dan visual persis dengan apa yang dideskripsikan langsung jalan. Ya, khusus untuk pitching ini saya mau Kugi yang jadi project leader. Siap-siap presentasi, Yagi. Good luck. Rami pun berdiri menatap Kugi hangat dan menepuk ringan bahunya. And good job. Halaman 257. Setelah ia keluar dari perusahaan sebelumnya, ia lanjut menulis dongeng. Kugi ingin bekerja di tempat yang lebih dengan lingkungan masyarakat, dan pekerjaan barunya akan membuatnya dapat menunjukkan bakatnya, sehingga ia akan dapat pengakuan dari lingkungan sekitar. Dalam bekerja, perempuan juga harus dapat menghasilkan agar perempuan dianggap kompeten dalam bekerja, dan lingkungan kerja dapat lebih menerima perempuan. Kesimpulannya, tokoh Kugi tidak seperti perempuan biasanya yang memujikan kecantikan. Ia lebih tampil apa adanya dan terkesan cuek akan dirinya, sehingga ia dapat fokus dengan tujuannya, didukung dengan perencanaan hidupnya yang matang. Makanya ia digambarkan dapat melakukan banyak hal, seperti berkuliah sambil mengajar di sekolah bantuan dan sempat menjadi pimpinan tim di perusahaan. Karakter Kugi memberi pesan kepada perempuan kalau perempuan juga dapat berperan dalam banyak tatanan sosial masyarakat. Misalnya perempuan berpendidikan tinggi seperti karakter Kugi yang dapat mengenyam bangku kuliah, dan perempuan dapat bekerja untuk dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Karakter Kugi setelah lulus kuliah langsung dapat bekerja di sebuah perusahaan. Mungkin sekian bahasan tentang feminisme dari tokoh Kugi dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Saya Wahyu Bagas, Sunjung Katan Hutapea, dan